I love you, Lord, for your mercy never fails me. All my life I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, I will sing for the goodness of God. And all my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing for the goodness of God. I love your voice. You have led me through the fire in the darkest night. You are close like no others. I've known you as a father. I've known you as a friend, and I have lived to the goodness of God. Oh,
dan seorang penyanyi, dan saudara tahu videonya banyak di YouTube ya saudara. Beliau adalah runner up daripada Expert for Indonesia season pertama, dan saudara beliau adalah seorang anak Tuhan yang tentunya mencintai Tuhan, dan hari ini Novita Dewi akan memberkati kita dengan nilai-nilai rohani yang boleh kita terima pada pagi ini. Puji Tuhan. Untuk waktu selanjutnya kami persilakan kepada Sus Novita. Amin. Ya, silakan Sus Novita Dewi. Shalom. Ya, haleluya. Shalom, Ya, shalom. selamat pagi semuanya. Kiranya semangat pagi dan sukacita Kristus melingkupi kita semua. Amin. Eh, Amin. Saya berterima kasih terlebih utama kepada Tuhan bahwa Tuhan memberikan saya kesempatan untuk bisa sharing hari ini kepada saudara-saudara sekalian meskipun saya baru pertama, dan saya terima kasih untuk Bapak Gembala saya Pendeta Gilbert yang memperkenalkan saya kepada saat teduh ataupun persekutuan doa ya, Anastasis Gereja Anastasis ya. Dan Ibu Lydia, salam kenal semuanya, saudara-saudaraku. Ada di sini 36 partisipan dan saya belum begitu paham, jadi maafkan saya kalau saya masih kagok ya, saudara-saudara, karena sebenarnya ketika diminta untuk bersaksi saya oke, tapi kalau untuk berkhotbah saya belum begitu ya katam lah kalau bahasa sekarangnya. Tapi saya di sini ingin share bagaimana kesaksian hidup saya waktu saya dari kecil sudah dibawa orang tua saya kepada Tuhan. Saya mempunyai ayah yaitu yang bernama Jack Marpaung, orang penyanyi Batak legend di Indonesia yang hidupnya juga dulu di entertainment, belum mengenal Tuhan, tetapi karena kegigihan Mami yang membawa Papi kepada Tuhan, sedang di karirnya yang sedang naik-naiknya. Dan puji Tuhan, kalau lewat Mami, Papi bisa mengenal Tuhan, dan waktu itu radikal sekali. Kita ekonominya juga lagi bagus-bagusnya, orang tua saya mencukupkan juga kehidupan kami dengan dari apa yang Papi dapat lewat karirnya. Tetapi begitu Tuhan pilih, no one can say no. Ketika Tuhan yang sudah tunjuk, nggak ada yang dapat lari dari panggilan Tuhan. Dan Papi secara radikal waktu itu melayani Tuhan, dan disitulah proses Tuhan terjadi. 8-9 tahun saya dan adik-adik saya mengalami ekonomi yang sulit ke sekolah karena Papi memilih benar-benar meninggalkan, karena waktu itu kan pengetahuan yang sangat minim ya, bagaimana seorang profesional baik dalam pekerjaannya menyanyi maupun apapun itu, dulu pengertiannya adalah tidak boleh ketika ikut Yesus full time atau ketika balik melayani Tuhan itu sama sekali tidak boleh melakukan kegiatan menyanyi. Sehingga karena cintanya orang tua saya kepada Tuhan, itu yang membuat kurang bijak ya saat itu. Sehingga kami melayani, tetapi memang tidak punya, Papi dan Mami tidak punya pekerjaan sama sekali, tidak punya pemasukan. Jadi hanya benar-benar mengharapkan bagaimana datangnya ikan dari langit saat itu. Dan yang mau saya saksikan di sini, dulu waktu umur 2 bulan, saya waktu ketika baru dilahirkan, umur 2 bulan, waktu baru dilahirkan saya tuh memang keluarnya tuh nggak punya suara. Suaranya tuh nggak lantang waktu dilahirkan. Nah, umur 2 bulan saya terkena demam tinggi.
sehingga itu tiba-tiba menyebabkan suara saya hilang. Jadi dulu tuh kalau anak kecil kena demam, dia tuh ada yang lumpuh, mengalami kebutaan, dan lain hal sebagainya, tetapi ketika ke saya, suara saya hilang. Itu saya alami sampai umur 6 tahun. Dan bulian, juga ejekan dari teman-teman lingkungan sekitar, itu saya terima dari sejak saya memang sudah masih kecil sekali. Bagaimana saya dibilang si suara soang, si suara angsa, nggak punya suara, terus saya pernah dinyatakan hilang satu malam karena nggak ada bersuara, tuh aja saya dibawa ke tempat tidur. Dulu kan tempat tidur kita tuh yang ada kolongnya gitu. Jadi waktu umur 1 tahun lebih, orang tua saya sempat nangis-nangis karena tidak menemukan saya. Dan banyak hal yang terjadi ketika orang tua saya menerima Tuhan, apalagi papi saya bertobat dan benar-benar radikal meninggalkan karirnya untuk full time melayani Tuhan. Waktu itu gembala daripada suatu gereja yang membawa papi untuk melayani Tuhan, yaitu Bapak Frans Simbolon yang sudah dipanggil Tuhan, benar-benar menjadi mentor yang luar biasa, sehingga papi saya benar-benar radikal saat itu bersama dengan papi saya. Dan di umur 6 tahun, dibawa saya pada satu ibadah KKR oleh orang tua saya, dan di situ orang tua saya digerakkan Roh Kudus untuk menyuruh saya naik waktu ada altar call, ya. Dan waktu itu saya nggak tahu apa-apa, saya cuma ikut apa yang mami saya bilang. Saya maju ke depan dan ditanya sama hamba Tuhan tersebut, dibilang, kamu sakit apa? Apa keluhan kamu? Saya bilang, suara saya nggak ada. Saya bilang. Terus di situ hamba Tuhan tersebut bilang, kamu percaya di dalam nama Yesus kuasa Tuhan terjadi dan kamu sembuh. Memang waktu turun dari panggung saya tidak langsung keluar suara saya, tetapi 4 hari kemudian tiba-tiba suara saya muncul, dan di situ orang tua saya semuanya sangat bahagia dan memanggil semua keluarga, bahkan opung ya, kalau di orang Batak, opung saya didatangkan dari Medan untuk menyaksikan mujizat ini. Dan dari situ papi saya sering bawa saya pelayanan dan juga show-show. Akhirnya itu masih belum begitu benar-benar radikal meninggalkan karirnya dan hidup Tuhan. Dan di situ saya dibawa show-show, dan dari situlah saya mengenal dunia panggung karena papi saya dari kecil sudah memperkenalkan saya. Dan ketika papi saya ikut Yesus, meninggalkan bagaimana karirnya yang lagi naik-naiknya, proses Tuhan yang luar biasa terjadi bagi kehidupan kami. Kami mengalami bagaimana tidak punya rumah, nomaden, kontrak dari sini ke sini, sampai kami suatu saat tinggal di rumah yang berhantu ya saudara ya. Dan itu benar-benar nyata dilihat oleh bahkan hamba Tuhan berdoa di situ dan melihat bagaimana rumah yang kami kontrak itu sangat menakutkan. Tetapi itulah kebaikan Tuhan bagi setiap anak-anaknya. Kami terpelihara meskipun orang tua kami melayani kemana-mana. Waktu itu saya masih SMP dengan adik-adik saya, tetapi banyak kejadian-kejadian menyeramkan terjadi di situ tanpa orang tua, dan orang tua sibuk melayani sampai kami itu lumayan ya bertahun-tahun ditinggalkan dengan saya sebagai anak yang pertama, dan saya harus menjaga adik-adik saya. Waktu itu saya belum begitu paham banget, tetapi Tuhan arahkan saya untuk menjadi orang yang memang mempunyai jiwa pemimpin dan juga memimpin adik-adik saya. Bagaimana orang tua saya harus struggling dari kehidupan yang tadinya serba ada, tiba-tiba untuk pergi ke gereja kita tuh benar-benar harus
fight bagaimana duit yang akan didapatkan untuk ongkos ke sana, karena kita nggak punya kendaraan. Dan adalah kami menghadiri banyak ibadah ya saudara ya, tetapi sering sekali kami kebentrok dengan ekonomi yang pas-pasan. Saya harus melayani, SMP pun saya diminta oleh salah satu gereja untuk menjadi singer. Dan saya jalan kaki karena tidak punya ongkos. Terus bagaimana Tuhan membentuk saya lewat hal-hal seperti itu. Tetapi saya bersyukur sekali mempunyai orang tua yang lumayan keras ya saudara ya, dalam kerohanian. Dan dari kecil sudah dibawa kepada Tuhan, saya bersyukur sekali. Karena di tengah hiruk-pikuknya dunia, entertain, saya justru memilih untuk menjadi orang yang benar-benar, bukan saya merasa suci saudara, tetapi saya memilih untuk menjadi orang yang tidak mau terlalu ngeblend sama hal-hal yang menggiurkan. Nah, hari demi hari saya lalui bersama orang tua saya dengan memasukkan saya ke banyak festival di umur saya yang sudah lumayan dewasa, di SMA ya. Karena bagi beberapa teman-teman saya profesional, ketika kamu masuk satu festival di usia yang sudah, maksudnya di SMA itu udah sangat terlambat. Tapi bagi Tuhan tidak ada yang terlambat. Banyak kegagalan-kegagalan yang saya dapatkan. Saya mempunyai ambisi yang begitu kuat untuk menjadi seorang penyanyi yang tidak hanya terkenal tetapi yang berprestasi gitu. Dan papi saya mendukung saya bersama mami saya di situ, dan kita dipertemukan dengan beberapa produser. Dan kalau saya boleh bercerita sedikit bagaimana saya waktu belia, tawaran-tawaran yang buat saya bukan menggiurkan tetapi menakutkan. Bagaimana seorang dewasa menawarkan saya hal-hal yang di luar nalar, tetapi di situ saya bersyukur kalau Tuhan tidak memberikan saya, tidak mengizinkan hati saya untuk tergiur dengan hal-hal yang mengilaukan tersebut. Dan di situ saya gagal lagi untuk rekaman, saya gagal untuk di dunia festival pun saya tidak bilang gagal, tetapi pencapaian yang terbaik waktu itu sebelum X Factor saudara, saya dipilih oleh seorang yang master ya, namanya almarhum Kris Patikawa, yang dia sudah melahirkan banyak penyanyi-penyanyi dahsyat, yaitu AB3 dan juga banyak sekali, salah satunya AB3 yang mungkin ada beberapa dari sini yang mengenal. Oh ya, Ruth Sanaya salah satunya. Waktu dia di mana ya, di Latvia atau lupa saya. Dan itu adalah salah satu festival yang saya ikuti. Di beberapa festival yang saya anggap saya gagal karena saya ada yang juara 2, ada yang bahkan tidak dipandang gitu. Dan di Cipta Pesona Bintang saya juara 2 juga, tetapi itu belum pencapaian yang maksimal menurut saya. Tiba-tiba saya dipilih oleh Bu Kris dan disuruh nyanyi. Dan tetapi beliau nyuruh saya nyanyi waktu di saat audisi, lagunya adalah rohani, saudara. Dan di situ saya deg-degan, saya nggak tahu saya mau nyanyi seperti apa, saya hanya berserah kepada Tuhan. Ternyata beliau bilang, kamu nyanyi dari hati saya suka, dan saya akan bawa kamu ke Kazakhstan. Saya kaget. Di situ saya belum ada apa-apanya dengan penyanyi-penyanyi yang sudah terkenal di negara masing-masing. Dan ketika saya dan Bung Kris berangkat ke Kazakhstan, saya melihat di situ 12 peserta yang memang sudah terkenal di negaranya masing-masing. Cuma saya yang tidak terkenal. Dan saya langsung ngomong sama Tuhan. Saya berdoa. Terus saya ngomong juga sama Bung Kris. Bung Kris, kalau saya nggak menang, tolong jangan kecewa sama saya. Tetapi saya akan melakukan terbaik. Dan hari berikutnya, waktu kami di karantina, saya telepon orang tua saya, Mami jangan kecewa kalau saya kalah. Tetapi orang tua saya berkata, enggak, lakukan yang terbaik, kami tidak akan kecewa. Saudara, ketika di Kazakhstan, dengan banyak intimidasi dari
orang-orang yang pasti semuanya ingin menang. Saya cuma bilang, Tuhan, aku serahkan penampilanku ke dalam tangan-Mu karena aku tidak tahu saya bisa ada di sini juga karena Tuhan, dan saya hanya melakukan bagian saya, dan saya yakin kalau Tuhan memegang dan memimpin saya di sini, Tuhan mempunyai purpose yang luar biasa untuk saya berada di Kazakhstan ini, bahwa ini adalah kehendak Tuhan. Jadi kalau Tuhan sudah memulainya, Tuhan pasti yang mengakhirinya. Saudara, saya tidak berharap penuh untuk menjadi di atasnya juara satu. Grand Prix winner itu namanya di atas juara satu ya. Seperti yang Ruth Sahanaya dapatkan gelar waktu itu. Dan saya menyanyi, ngeflow. Ternyata waktu pembacaan pembacaan apa ya, penghargaan ataupun juara, waktu sampai ke juara satu, saya nggak tahu ternyata ada Grand Prix winner-nya. Saya benar-benar nggak paham. Saya pikir Grand Prix winner itu adalah juara satu. Waktu pembacaan juara satu itu adalah nama orang lain. Dan saya di situ, oh oke, udah gitu. Di sebelah saya adalah penyanyi Filipina yang luar biasa. Dan ketika dibacakan, oke, Grand Prix winner is gitu, saya bingung, Grand Prix winner bukannya tadi udah ada gitu. Terus saya nggak dengar kalau suara saya dipanggil, sampai saya diginiin karena saya fokusnya Grand Prix winner, kok ada lagi gitu juara di atas juara satu. Saya disenggol oleh penyanyi sebelah saya, orang Filipina itu, dibilang, hey, your name being called, itu nama kamu dipanggil katanya. Terus saya langsung, you are the winner, you are the Grand Prix winner. Terus saya di situ sempat bengong, saudara. Sempat seperti ada saya kurang maksimal nyanyinya. Tetapi Tuhan bilang you are the winner. Bahkan nggak tahu saya waktu itu saya waktu duduk sebelum pembacaan pemenang, waktu duduk bersama-sama dengan yang lain, saya seperti lagi bicara sama satu pribadi yang saya nggak lihat orangnya, tetapi saya cuma nunduk. Itu benar banget nyata, saudara. Itu orang duduk di depan saya begini, tapi saya nggak tahu, dan saya di situ tidak lihat wajah orang itu, tetapi waktu berbicara sama saya lihat dia seperti ada wajahnya, tetapi seperti bisa ditembus gitu. Terus dia bilang kayak gini, tenang hatimu, karena kau mendapatkan apa yang kau inginkan. Tenang hatimu. Terus saya bilang, nggak mungkin. Yes, you are the winner, kata dia. Oh, saya pikir you are the winner itu hanya untuk menguatkan saya. Kamu pemenang, mau kayak gimana pun kamu pemenang. Karena itu bahasa anak-anak Tuhan ya, ketika berusaha untuk menguatkan dirinya sendiri. Oke, you are the winner. Yes, I am the winner. Tapi nggak ada harapan untuk menjadi Grand Prix winner. Terus tetap dia bilang kayak gitu. Terus setelah saya gini, ayo kumpul di belakang panggung. Terus saya gini, mana tadi orangnya? Saya ngelihat nggak ada lagi, saudara. Saya nggak ngelihat itu orang. Saya juga nggak tahu itu sebenarnya dia pria atau wanita, tetapi lembut sekali. Dan di bayangan saya tuh kayaknya wanita gitu, karena dia rambutnya seperti ini, lebih panjang segini. Tapi saya langsung, emang aku the winner? Nggak mungkin gitu. Tapi ketika diumumkan saya menjadi pemenangnya, saya sangat-sangat di luar ekspektasi. Dan akhirnya di situ percaya diri saya timbul, sampai saya diundang beberapa acara sampai ke Amerika. Saya diundang oleh KBRI, saya menyanyi di sana, saya 1 bulan keliling di Amerika, dan ditawarin untuk ikut X Factor US waktu itu. Sempat mendaftar, saudara, tetapi karena saya tidak punya social security dan banyak hal yang harus diurus, saya tidak lulus. Saya tidak lanjut, tetapi saya lolos di tahap pertama dan kedua. Tetapi saya tidak melanjutkan karena saya tidak punya social security, dan saya harus deposit uang sebesar 750 juta saat itu. Kami tidak punya saat itu. Dan saya pulang dengan hati yang gundah gitu ya, karena ini yang saya harapkan. Waktu itu umur saya sudah 33 tahun. Sementara di Indonesian Idol tidak mungkin lagi, karena Indonesian Idol batasan umurnya adalah 26 tahun. Dan
Sepulangnya saya dari Indonesia, beberapa minggu kemudian ada gereja yang mengundang saya ke Solo saat itu bersama dengan satu penyanyi rock namanya Roy Zekonia. Di situ saya melayani bersama beliau dan ketika kita mau makan siang, saya saat mandi saya bilang kayak gini sama Tuhan, aduh Tuhan, saya masih terbayang-bayang X Factor US ya saudara ya. Saya bilang kayak gini, seandainya Tuhan ada X Factor di Indonesia, ya ampun, pasti saya akan ikuti karena X Factor tanpa batasan umur. Dan seandainya ada ya Tuhan ya gitu. Terus akhirnya setelah berberes, saya berangkat untuk makan siang bersama dengan hamba Tuhan yang mengundang dan juga dengan Bung Roy Zekonia. Terus di saat di mobil beliau bicara, Nov, waktu itu nama saya kan memang nama KTP saya Novita Dewi Sri Rezeki ya, tapi tanpa nama panggilan saya dulu adalah Dewi gitu. Dan dia bilang gini, Dewi, kamu tuh suaranya bagus loh. Kenapa kamu nggak ikut-ikut ini? Kamu juara Kazakhstan kamu ya, gini-gini sama Bung Kris katanya. Kenapa kamu nggak ikut itu loh, ajang pencarian bakat? Aduh, umur saya udah 33 Bung, nggak mungkin lagi bisa. Oh ya, sekarang ada itu loh, ajang pencarian bakat yang tanpa ada umurnya X Factor. Terus saya dari yang santai saya sampai bengong, apa X Factor? Iya ada di Amerika saya bilang. Enggak, di Indonesia. Temanku tuh produsernya katanya orang Fremantle. Terus saya langsung excited banget saudara. Dan dia langsung telepon temannya itu. Bagus gak suara suara Dewi itu yang lo bilang katanya. Produser itu ngomong ke Bung Roy. Terus dia bilang, bagus, bagus aku jamin. Ya udah suruh ikut Special Hunt. Special Hunt itu saya tidak perlu ngantri puluhan ribu ya saudara ya. Saya hanya ngantri 20 orang. 20 orang di audisi dan saya pengen banget Tuhan, saya pengen banget tolong kasih kesempatan ini untuk saya dan saya memang benar-benar pengen banget ikut itu dan sampailah saya di X Factor Indonesia di saat karantina banyak sekali tekanan-tekanan dan juga banyak sekali hal-hal yang saya dapatkan di situ baik yang positif maupun negatif tetapi di X Factor saya dibentuk Tuhan. Memang Tuhan menaruh saya di situ dengan banyaknya karakter dan juga tekanan-tekanan. Bahkan ketika di X Factor, bulian itu ada ribuan dilemparkan ke saya. Karena saya bukan melawan ya, saya nggak tahu kenapa dari berapa puluh besar, sepertinya memang rival saya tuh memang sudah ditunjuk Tuhan dengan seorang Fatin, yang notabene adalah berbeda keyakinan dengan saya. Dan sampai di 13 besar, jadi setiap peserta tuh ada rivalnya. Kayak suami saya, Alex Rudiat, adalah salah satu peserta daripada X Factor season pertama. Dan tereliminasi di 8 besar. Dan Alex dirivalkan dengan beberapa daripada peserta yang lain. Terus saya sama, nggak tahu kenapa dari awal memang sama Fatih. Dan saudara, percaya atau tidak, banyak sekali hantaman-hantaman dan bola api memang yang dilemparkan ke saya. Apalagi pas saat grand final. Tetapi begitu banyaknya doa dan juga dukungan dari orang tua saya. Dan bahkan ketika grand final, itu ada seorang hamba Tuhan yang melihat saya itu dipagari oleh bar api yang tinggi, dan di situ banyak bola api yang dilemparkan ke saya mental-mental sampai saya tuh mungkin karena kelamaan ya saudara ya, itu lutut saya pada saat nyanyi bergetar. Di situ saya ngerasain ada kuasa yang memang beberapa orang coba untuk menjatuhkan saya ketika saya menyanyi. Tetapi saya rasa juga kuasa Tuhan itu sangat luar biasa sampai membawa saya kepada grand final. Karena nggak mudah banget bisa menjadi 5 besar aja saudara. Nggak mudah. Apalagi saya bisa menjadi runner up daripada X Factor, yaitu juara 2 daripada X Factor. Tawaran yang menggiurkan juga banyak. Setelah grand final, setelah
mendapatkan gelar runner up itu setelah menerima banyak tawaran job. Ada satu tawaran job yang menggiurkan, tetapi buat saya itu nggak pantas karena saya banyak komunikasi sama Tuhan dalam hal terima job juga. Ada tawaran iklan. Saya kan orang Batak ya, dan juga notabene adalah orang mengenal saya adalah Kristiani, seorang penyanyi yang beragama Kristen yang dikenalnya ketika di X Factor sering sekali berani membawa nama Yesus Kristus, bukan hanya Tuhan saja, tetapi saya terima kasih kepada Tuhan Yesus, dan di situ banyak kebencian yang saya memang nyata terima gitu loh. Dan di situ ketika ditawarkan iklan itu, saya nggak usah sebut brandnya, itu saya entah kenapa mereka tanpa ada komunikasi, mereka suruh saya tandakan maaf, mereka menawarkan dengan nilai yang fantastis. Dan pihak manajemen sudah menandatangani nilai kontrak tersebut. Tetapi tidak ada memang perintah di situ yang mengharuskan saya mengikuti kontrak tersebut. Waktu casting, tiba-tiba diminta saya harus memakai jilbab dan latar belakangnya adalah Aceh. Jadi memang benar-benar keluar daripada track saya sebagai seorang Kristiani dengan juga dari suku Batak. Dan di situ saya, Tuhan, gimana ini udah tanda tangan kontrak, terus nilainya fantastis, tapi saya harus melakukan apa yang mereka minta. Terus saya bilang, maaf kepada manajemen, saya tidak tahu kalau ada hal seperti ini. Jadi maaf banget, ini saya akan menjatuhkan diri saya sendiri, apalagi suku saya, dan saya seorang Kristiani. Kalaupun hanya untuk hadir di dalam suatu acara ibadah Muslim, tapi saya pakai kerudung, itu nggak apa-apa sebagai bentuk dukungan. Tetapi ini iklan yang akan berlangsung selama 1 tahun. Dan itu seperti buat saya pengkhianatan, saya bilang. Saudara tahu, saya bilang kayak gini, saya bersedia untuk menolak iklan ini, atau ini dirubah, baru saya mau. Ketika saya melakukan itu, nggak tahu, ada kebahagiaan tersendiri, dan akhirnya manajemen berebut komunikasi dengan pihak daripada iklan tersebut, PH, dan saudara, yang fantastisnya adalah iklan tersebut dibatalkan, tetapi uangnya, nilai kontrak tersebut full saya terima karena pembatalan adalah dari pihak iklan. Jadi di situ saya belajar ya bahwa apa yang tidak pernah kita pikirkan, apa yang tidak pernah kita bayangkan, jika kita benar-benar melakukan apa yang benar bagi Tuhan, bukan yang baik bagi kita, Amin. maka Tuhan yang akan mengatur segala sesuatunya. Apalagi kalau kita biarkan Tuhan berdaulat atas hidup kita, maka Tuhan beracara. Dan saya tidak pernah pikirkan, yang saya tahu adalah ketika kamu menolak kontrak, kamu tidak akan mendapatkan duit, bahkan kamu akan membayar. Ya, karena saya sudah tanda tangan saat itu. Tetapi mujizat Tuhan terjadi ketika saya menjadi siapa saya menurut kehendak Tuhan. Saya mau, saya jadi berkat, bukan kompromi dengan hal-hal yang memang berlawanan dengan orang yang maksudnya publik tuh mengenal saya adalah Novita Dewi, anak Tuhan Yesus Kristus, orang Batak, tetapi tidak menjadi jati dirinya. Dan saya nangis saat itu waktu menolak itu, tetapi ternyata Tuhan bilang, tenang, jangan takut, percaya saja, kata Tuhan. Dan saya lakukan hal itu. Beberapa hari kemudian pihak manajemen bilang, Nov,
kontrak batal, tapi nilai kontraknya tetap kamu akan terima full. Saya di situ menyadari bahwa memang Tuhan ketika kita izinkan berdaulat atas hidup kita, maka mujizat Tuhan nyata. Jadi saya belajar untuk tidak minta kepada Tuhan apa yang menurut saya baik, tetapi saya minta kepada Tuhan apa yang menurut Tuhan baik bagi saya. Amin. Dan itu yang Tuhan sediakan. Tapi pengharapan yang besar itu penting. Saya dari kecil, dari muda memang selalu berharap yang besar. Mungkin saya ada rasa tidak percaya diri, tetapi banyak hamba-hamba Tuhan yang menolong saya, menjadi mentor saya, termasuk Bapak Pendeta Gilbert ya, itu bicara, harapkanlah hal-hal yang besar dari Tuhan dan terus berusaha hal-hal yang besar bagi Tuhan. Jadi apa yang saya terima dari Tuhan, saya mau persembahkannya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Jadi kalau kita berharap yang besar, kita lakukannya juga besar untuk Tuhan. Dan apa yang terjadi dalam hidup saya tidak pernah lepas dari pandangan Tuhan, dan apa yang saya terima, baik kegagalan yang saya terima, saya yakin banget itu Tuhan izinkan untuk membentuk saya. Kalaupun saya menerima kegagalan, saya yakin banget karena mungkin kalau Tuhan berikan keberhasilan dini kepada saya, mungkin saya akan sombong, saya tidak melekat kepada Tuhan, saya tidak berpengharapan kepada Tuhan. Tetapi banyak orang yang bicara bahwa apa yang saya dapat ini, bulian-bulian yang saya dapat maupun achievement yang saya terima ini adalah terlambat. Tetapi bagi Tuhan tidak ada yang terlambat. Tidak ada yang pernah berpikir di umur 36 tahun kamu bisa meraih apa yang orang-orang impikan. Karena biasanya yang muda-muda itu bisa bersinar, tetapi di umur 36 tahun saya justru bisa dikenal di dunia entertain, dan buat beberapa orang itu mustahil. Tetapi ketika Tuhan sudah membuka keran itu, tidak ada yang dapat menutupnya. Dan sampai sekarang pun saya bisa berdiri seperti ini bukan karena kekuatan saya, tapi karena Tuhan yang memimpin hidup saya. Apapun yang terjadi ke depan, saya yakin bahwa Tuhan turut campur tangan dalam segala hal. Bukan hanya kehidupan saya, tetapi kehidupan saudara-saudara sekalian. Dan walaupun kesaksian saya seperti ini, tapi saya yakin banget ini, jika kita membuka hati kita, ini akan menjadi berkat bagi kita. Dan saya berharap banget pada Tuhan ini bisa menjadi suatu kekuatan yang baru buat saudara-saudara semua. Jangan pernah berhenti untuk berharap. Amin. Haleluya. Tuhan. Amin. Haleluya. Wow, luar biasa saudara. Hari ini kita mulai mendengarkan satu kesaksian yang tentunya membuat iman kita itu bangkit dari seorang Novita Dewi yang saudara bisa dengar bagaimana Tuhan menyertai, ya, penyertaan Tuhan itu sempurna, ya. Terkadang ini banyak hal yang boleh kita terima, ya, dari Novita, bahwa kita harus percayakan seluruh hidup kita kepada Tuhan, dan yang pasti Tuhan tidak akan meninggalkan, dan Tuhan turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Amin, saudara. Roma 8 ayat 28 di dalam hidup kita, anak-anak Tuhan, dan Tuhan menjanjikan sesuatu yang belum kita lihat oleh mata, seperti dikatakan di 1 Korintus 2 ayat 9. Apa yang belum kita lihat oleh mata, belum didengar oleh telinga, belum muncul dalam hati kita, itu yang Tuhan sediakan bagi kita, anak-anak yang mengasihi Dia. Amin, saudara. Haleluya. Percayakan hidup kita sepenuhnya di dalam tangan Tuhan, bukan kemauan kita, tapi kehendak Tuhan saja yang terjadi. Seperti doanya Tuhan Yesus kepada Bapa pada saat ada di Taman Getsemani. Wow, luar biasa, saudara. Tuhan yang mempunyai langit dan bumi, Tuhan yang mempunyai segala sesuatu, Tuhan yang
meninggikan ya, Tuhan juga merendahkan juga, Tuhan yang punya kuasa segala sesuatu. Tapi kalau kita mengizinkan Tuhan berdaulat dalam hidup kita, Tuhan akan melakukan perkara-perkara yang besar. Amin. 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 Perkara-perkara yang ajaib terjadi dalam hidup kita. Baik, saudara. Mungkin saudara ada Susno kita, bolehkah dari partisipan ini untuk bertanya, ya Susno? Oh ya, Masih ada boleh. kita? Oh boleh, puji Tuhan, haleluya. Saudara, ini artis yang tidak sombong ya, sudah cantik, bakat Bukan artis. biasa, penyanyi. Bukan artis, Bu Lydia. Ya, Ibu Novita, artisnya Tuhan ya, dan juga Tuhan pakai luar biasa menjadi berkat. Tentunya kita sudah tahu kalau orang yang sudah viral ya dengan bakat-bakat yang luar biasa itu sudah luar biasa Tuhan pakai, apa ini anak Tuhan. Kita dengar satu kesaksian tadi, Novita katakan bahwa Novita itu tetap setia dan tidak mau menyangkal iman. Iya. Dan juga Setnov ini pada teguh akan konsisten dengan imannya, bahwa bukan masalah uang ya, bukan masalah uang, tapi banyak orang yang gara-gara uang menyangkal imannya dan mau melakukan apa saja ya, tapi begitu pekanya suara Tuhan di dalam hati Setnovita sehingga Setnovita bisa konsisten dan tidak menjadi batu sandungan. Wow, luar biasa saudara, ini satu teladan yang boleh kita teladani ya. Baik, mungkin ada dari teman-teman nih yang mau bertanya. Tentunya pasti banyak hal yang Setnovita alami ya. Sebagai orang Kristen di dunia artis ya, di dunia singer, penyanyi, tentunya tidak gampang karena kita minoritas, tentunya ada perlakuan yang tidak seimbang ya. Begitukah Susno? Iya, betul sekali. Ya, gimana tuh, ada pengalaman nggak Susno? Oh, ada. Bagaimana di saat karantina banyak hal-hal yang membuat aku tuh pengen cepat keluar sebenarnya, karena nggak berseberangan lah. Bagaimana di situ kebanyakannya juga kan di luar daripada agama saya, dan saya di situ dianggap ibu pendeta. Dan sering, padahal saya nggak pernah berkata-kata kayak gitu, cuma maksudnya sikap saya agak berbeda dengan yang lain. Saya tuh suka menyendiri gitu, maksudnya ada candaan-candaan yang nggak buat saya tuh yang Bu Novita, kameranya belum terbuka. Oh, oke. Kita pengen lihat wajah yang cantik. Oh, silakan. baik. Iya. Jadi ada candaan-candaan yang membuat saya tuh nggak cocok gitu saat itu, sehingga bawaannya saya pantas banget nih untuk dibully nih, belagu banget nih, sombong nih, dibilang kayak gitu. Padahal saya maksudnya nggak ada bermaksud sombong, cuma saya orangnya tuh disiplin ya. Kalau misalnya saya harus latihan, saya latihan di saat itu. Dan banyak sekali saya sebenarnya agak takut juga ngasih tahu tentang orang yang menindas saya, karena dia adalah salah satu pemimpin yang menentukan juga untuk saya bisa maju. Jadi ada di satu momen dia bilang Novita Dewi itu harus keluar. Di waktu itu audisi di Ancol. Terus Novita Dewi harus keluar. Awas aja lo baby Romeo maksudnya saat itu kan sebagai salah satu mentor ya. Awas aja lo beb kalau Novita Dewi tetap lanjut. Pokoknya dia harus keluar. Selama ada gue dia harus keluar. Si suara kuntilanak itu yang sombong nggak tahu, sampai bingung kenapa dia membenci saya. Baby Romeo pun bingung. Kenapa sih ini orang benci? Apa dia senang sama Novita? Sampai kayak gitu dia ngomong. Tapi saudara, saya yakin banget kalau dia hadir saat itu di situ, pasti saya nggak bisa lanjut. Tetapi Tuhan kirim dia ke London bersama Regina, idol saat itu. Dia ditugaskan untuk menemani Regina ke London. Dia waktu di London telepon Papa Baby Romeo, dia kesel banget, dia bilang, aduh Beb, sampai dimaki-maki Baby Romeo karena Novita Dewi yang lanjut.
bukan yang pilihan beliau. Itu di situ banyak banget ya sesuatu yang membuat saya tuh terbelalak. Ya ampun, dia udah benci banget, entah kenapa dia nggak suka sama saya untuk lanjut. Terus dia pastikan saya harus keluar, tetapi karena dia nggak ada di situ, dia nggak bisa ngambil keputusan. Dia nggak bisa membuat keputusan, sehingga saya bisa lanjut. Dan tidak hanya di situ, saudaraku. Di apa namanya babak-babak berikutnya, cobaan-cobaan yang sama juga terjadi. Ketika saya pilih satu lagu ini, ditanya, dia nanya gitu, Love, kamu di gala berikut mau nyanyi lagu apa? Terus saya pilih lagu ini. Tetapi lagu yang saya pilih dikasih sama orang lain, dan saya tidak boleh pilih itu, saya dikasih lagu yang harus saya hafal dalam 2 hari. 2 hari menjelang ke gala show. Saya nangis, ya ampun, kenapa sih gue nggak bisa nyanyi lagu ini. Berikutnya terjadi lagi. Minggu berikutnya sampai 3 kali saya memilih lagu disuruh sama dia, tapi dikasih sama orang lain. Saya pernah ditegur di panggung, saya tidak berbuat salah. Saya disuruh salamin semua orang karena dia keselnya sama saya. Dan saudara, saya ngadu ke mami saya waktu itu. Mami, ini orang nggak tahu kenapa benci banget sama Dewi, tetapi dia adalah salah satu penentu untuk semuanya bisa lanjut gitu kan. Dia sampai berantem sama Baby Romeo. Terus mami saya datang, terus dia bilang, Dewi tetap tenang, berdoa katanya. Datanglah mami saya ke RCTI, dan di situ mami saya bilang, yang mana orangnya? Gitu. Tiba-tiba dia lewat depan mami saya. Terus mami saya ngomong kayak gini, kayaknya ini katanya. Kayaknya Roh Kudus ngomong ke mami saya katanya. Terus dia ngomong ke orang tersebut, dia bilang kayak gini, kamu pasti ini ya, kamu ganteng sekali ya. Terus beliau ngomong kayak gini, kamu pasti maminya Novita. Terus ketika dia jalan, mami saya bilang, di dalam nama Yesus, ditunjuk depan banyak orang, di dalam nama Yesus kau akan mengasihi anakku. Dalam nama Yesus kau akan mengasihi anakku. Saudara, minggu berikutnya, mujizat terjadi. Nggak tahu kenapa, dia datang ke ruang makeup, dia bilang, perhatiin baju Novita, tolong dia make upin yang bagus. Novita nyanyi lagu yang saya pilih ya, tolong. Sampai minggu-minggu berikutnya, dia berubah, yang tadinya benci lihat saya, suruh saya tuh kayak apa ya, kayak cupong lah. Tapi tiba-tiba dia sangat mengasihi saya, sampai pernah dia duduk di saya, dekat saya, dia bilang, Nov, penampilan kamu bagus sekali. Amin. Wow. Saya nggak tahu apa yang membuat dia tiba-tiba seperti itu, tetapi saya yakin banget doa orang benar besar kuasanya. Yes. Amin. Amin. Dan saat itu juga sampai waktu dia duduk dekat saya, nggak tahu kenapa setelah dia beranjak saya nangis. Saya masuk ke kamar mandi, saya bilang, Tuhan bisa merubah hati yang keras menjadi lembut. Cuma Tuhan yang bisa merubah seperti itu. Amin. Jadi hari-hari saya, karir saya tidak pernah lepas dari pimpinan Tuhan. Sampai saya bisa seperti ini, saya yakin banget tidak pernah lepas dari pandangan Tuhan. Apapun yang terjadi, mungkin beberapa orang kalau lihat di sosial media, banyak yang merendahkan, banyak yang bilang, lu ini kan, itu kan, speech job kan, lo karena bawa-bawa nama Tuhan, lo harusnya masuk Muslim, lo bla 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 bla. Tapi saya yakin segala sesuatunya boleh terjadi atas kehendak Tuhan. Dan saya mau minta supaya saudara-saudara saya yang baru saya kenal di sini tetap mendoakan saya, supaya iman saya juga boleh terus maju, tetap teguh di dalam Tuhan, di tengah hiruk pikuknya dan tawaran-tawaran gemilaunya dunia. Ya, Ibu saya dan saudara-saudara Haleluya. Wow. support. Betul saudara, ya seperti Setnov katakan, ya sumber berkat itu adalah Tuhan, ya nggak perlu takut. Dan kalau manusia boleh mencoba menutupnya, tapi kalau Tuhan yang membuka, tentunya nggak ada satu kuasa pun yang bisa menghalangi. Haleluya. Terima berkat, amin, haleluya. Saudara, hari ini kita juga boleh mendapatkan banyak hal ya, bahwa
eh, mukjizat pasti terjadi karena yang punya mukjizat itu adalah Bapa kita, Tuhan pembela Yes. kita, dan doa orang benar besar kuasanya. Dan jikalau Tuhan yang buka, tidak ada yang bisa menutupnya lagi. Dan Amen. peninggian datangnya dari Tuhan. Amin. Yes. Haleluya. Baik, saudara, ada satu pertanyaan lagi mungkin. Tapi ini ada pertanyaan, ada permintaan, mungkin nanti penutup aja ya, Susno. Ini ada yang Iya. minta nih di chat room, mau minta nyanyi satu lagu singkat, katanya mau dengar suara merdu emasnya Susno yang Tuhan kasih ya, Tuhan karuniakan. Wow, boleh ya, Sus, Siap. tapi nanti terakhir Boleh. kali ya. Boleh, silakan yang mau bertanya, Ibu Yudi Sari Sitompul. Oh, Ayo, Batak, Sus. Horas. Horas, ya silakan Bu Yudi. Masih di mute, Bu. Iya. Nah, ini Saya cara kita ini. Shalom. Saya lagi menikmati mukanya aja sih, kok glowing banget gitu, cakep. Oh, ini baru laser, Bu. Cakep. Puji Tuhan, haleluya. Iya ya, wajah yang penuh dengan kemuliaan Tuhan tentunya datang dari dalam ya. Wah, inner beauty. Ada Roh Persis. Kudus, ada roh kemuliaan terpancar. Amin. Ya, kita juga lihat videonya ya. Ini bagus sekali. Nah, Penampilannya bagus. Silakan Bu Yudi. saya nggak bertanya, Ibu Pendeta Eli, nggak nambahkan wawasan Novita itu apa nih speakernya nih harusnya menambahkan wawasan di STTRM barangkali. Novita, bagus itu ada sekolahan, nambahin lagi ilmunya. Ya, amin, haleluya. Ini Susno, ini banyak mahasiswa STTRM. STT itu Sekolah Tinggi Teologi Rahmat Immanuel. Ya, ownernya itu adalah Bapak Abraham Konrad Supit, ada di Kelapa Gading. Dan di sini banyak mahasiswanya di sini. Ini ada Sus Yudi Sari Sitompul ini, beliau ahli hukum nih, sudah S3 hukum, tetapi masih mau belajar tentang Tuhan, masuk ke teologi awal, luar biasa. Sekarang sebentar lagi sudah MTH beliau. Dan juga ada Pastor Ares Pasaribu dari Sydney, ada Sus Metatong dari Florida, ya, luar biasa ini. Banyak hal kita ini ya, banyak. Amin. Di sini ada dari Kanada juga, Sus. Ada Pak Hotirta Kanada, ada Ibu Emi ada dari Sydney, Ibu Astrid, dan juga Ibu Cindy. Ya, ini semua nih interdenominasi, banyak dari Indonesia juga, Nusantara. Dan juga biasa ya, saudara. Baik, boleh ada pertanyaan? Silakan. Mungkin hari ini kalau itu ya tetap agak siang dikit. Ya, silakan. Terima Pak kasih, Yede. Pendeta. Saya dari NTT nih. Saya bersyukur baru pertama kali ikut ini karena Selamat datang, Pak Yede. saya dikirimin teman link-link, tapi saya nggak bisa ikut karena hari libur jadi bisa ikut. Wow. Pertanyaan saya, apa yang membuat Ibu Novita bisa seperti ini gitu ya? Orang-orang yang mempengaruhi Ibu sehingga punya iman yang luar biasa seperti itu. Yang kedua, sekarang apa kesibukannya Ibu Novita? Dan yang ketiga adalah visi apa yang Tuhan taruh untuk masa-masa yang akan datang? Terima kasih Ibu Novita. Ya, siap. Terima kasih. NTT, aduh, selalu senang untuk kembali ke sana. Iya, yang membuat saya justru pencobaan-pencobaan yang Tuhan izinkan itu, saya berpikirnya, saya melihat bagaimana pencobaan-pencobaan yang dihadapi orang itu banyak yang membuat mereka semakin jatuh, ya saudara ya. Tetapi karena saya bersyukur banget tadi saya bilang di awal mempunyai orang tua yang membawa saya kepada Tuhan. Walaupun banyak jatuh bangun dan kegagalan yang saya hadapi, tetapi saya diberi pengertian sama Tuhan bahwa pemenang itu menggunakan pencobaan itu sebagai tangga menuju keberhasilan. Itu pengertian yang saya dapatkan dari Tuhan. Jadi kegagalan ataupun pencobaan yang saya hadapi, saya tahu banget bahwa
itu Tuhan izinkan untuk membuat saya melangkah ke atas, bukan makin ke bawah. Bukan untuk menempatkan diri saya di apa ya, di tengah kegalauan bahwa saya tuh orang yang gak berhasil, enggak. Saya bersyukur bukan karena kekuatan pikiran saya, tetapi karena Tuhan yang memberikan saya pengertian bahwa pencobaan yang kuberikan ini untuk membawa kau kepada tangga keberhasilan. Gitu. Itu yang saya tahu. Makanya kenapa saya walaupun ada berbagai hantaman, berbagai tawaran, saya nggak mau ambil tawaran-tawaran yang menggiurkan karena saya tahu karena itu hanya sifatnya sementara. Tetapi tujuan saya dari muda, saya hanya ingin kekekalan di surga. Itu aja. Jadi kalau saya terima itu, saya tahu memang menyenangkan sekali, akan membuat saya kaya. Tetapi puji Tuhan, saya diberi hati untuk tahu cukup. Cukup hari ini saya bisa makan, saya bisa punya suami yang sepakat dengan saya untuk membesarkan anak saya, membantu keluarga saya, dan bertanggung jawab atas hidup saya kepada Tuhan. Itu udah cukup buat saya. Dan yang kedua, apa tadi Pak? Lupa saya. Yang kedua. Aktivitas sekarang, kesibukan pelayanan. Aktivitasnya, ya. Aktivitasnya tetap saya melayani dan juga off air nyanyi. Off air itu maksudnya panggilan-panggilan profesional menyanyi. Dan saya lagi ngegarap single-single dengan suami saya, lagu Batak dan juga lagu nasional dan lagu rohani karena mendekati Paskah juga. Ini kita lagi balap berpacu dengan waktu ini. Karena sudah dekat sekali Paskah, itu kegiatan kita. Sebagai ibu rumah tangga juga tetap mengurus anak, mengurus sekolah. Dan nanti saya 2 hari ke depan akan ke Surabaya untuk melayani di satu gereja di Surabaya. Kegiatannya tetap sama Pak. Saya tidak akan meninggalkan dunia nyanyi baik di rohani maupun sekuler selama saya hidup. Tetapi saya berharap banget di dunia sekuler saya dapat menjadi berkat, menjadi terang bagi gelap. Haleluya. Amin. Ketiga, visi misi saya itu tadi. Yang ketiga adalah saya bisa bertahan dan saya tidak mau hanya sekedar terkenal dan berprestasi, tetapi saya pengen saya mengguncang dunia dengan hal-hal yang surgawi gitu. Haleluya. Dapat orang-orang melihat saya, walaupun kebenaran itu tidak diterima dengan baik oleh sebagian orang. Ketika saya misalnya di situ orang mengharapkan saya untuk tidak bicara Kristus, tentang Kristus, tetapi suka bandel gitu sayanya, suka tetap mengumandangkan nama Kristus, sehingga orang tuh antipati gitu, terus nggak ngundang lagi. Saya mau tetap seperti itu, walaupun bertentangan dengan orang lain. Karena tujuan saya adalah itu tadi, surga. Visi misi surga, saya brand ambasadornya Tuhan, jadi kalau Tuhan menaruh saya di dunia ini untuk memberitakan kebenaran lewat dunia sekuler, maka saya harus tetap melakukan itu sampai akhir hidup saya. Itu visi misi. Wow, haleluya, luar biasa. Ya, terima kasih Ibu, terima kasih. Ibu, ini saya ada aktif di pelayanan, ada komunitas kesehatan, ada komunitas pengusaha. Apa bisa nanti kami bisa kontak berlanjut sama Ibu untuk pelayanan? Oh, boleh dong. Apabila ada hati di NTT, sekiranya ada di hati NTT untuk sum-sum beberapa kegiatan. Terima kasih banyak. Semoga saya dapat nomor kontaknya, Bu ya. Makasih banyak Ibu Pendeta, terima kasih. Siap. Siap. Puji Tuhan. Silakan dilanjut sama Sus Novi. Biar Tuhan pakai jadi berkat, semakin Tuhan tinggikan ya. Karena percaya bahwa sumber berkat itu dari Tuhan. Dan kita tidak perlu takut dengan dunia ya. Dan kita merasa bahwa diberkati visi misi Sus Novita, sehingga hari ini kita boleh tahu seorang yang terkenal, seorang artis
masih bisa berjalan di dalam kebenaran Tuhan. Tetap konsisten dan menjadi terang, menjadi garam di tengah-tengah dunia yang penuh dengan kegelapan ya, penuh dengan hal-hal yang mungkin bertentangan dengan hati kita. Ya seperti Lot mungkin merasa tersiksa di tengah-tengah pergaulan. Mungkin Susnok ini sudah masuk ke dunia artis lah ya kita katakan. Pasti banyak perkataan miring, perkataan yang membuat apa ya merusak iman gitu ya, menjadi pencemaran. Tapi Susnok kita bisa tetap konsisten, tetap dengan kekuatan imannya bersama dengan Tuhan. Susnok kita pasti mampu dan semakin dipakai Tuhan tentunya, Amin. semakin sukses di Saya tangan mau tanya Tuhan. lagi boleh nggak? Ya, silakan Ibu. Kalau saya kan suka denger ya, kalau dalam dunia entertainment itu banyak juga yang trik-trik yang kurang gitu bagus ya. Ibaratnya katanya artisnya atau penyanyinya itu kalau mau ngetop itu harus bisa diajak ngedate, diajak jalan, diajak nemenin sama Ya. orang yang penentu gitu. Nah, apakah itu benar itu seperti itu Bu Novita? Mau diajak ke sini, diajak ke sono gitu. Iya, iya, saya jawab ya, Ibu. Nggak syarat dengan hal-hal seperti itu. Itu yang tadi saya bilang, tawaran-tawaran yang menggiurkan, tetapi bertentangan dengan iman. Dan juga bahkan saya sampai sekarang pun masih ada hal-hal yang seperti itu. Yang apa ya, kenapa saya sampai berpikir, kok bisa seorang laki-laki tetap mau punya hasrat kepada seorang ibu-ibu, terus sudah tahu kalau saya ini orangnya tuh radikal gitu, yang misalnya enggak terus bicara tentang Tuhan, seorang pelayanan, tapi tetap berusaha untuk melakukan hal yang negatif, hal yang miring dengan tawaran-tawaran bahwa pasti akan diorbitkan lebih luas lagi, dan bahkan kata-kata yang menyakitkan juga dikatakan untuk mendapatkan seorang Novita, dan itu tidak terjadi hanya pada saya tetapi kepada teman-teman penyanyi yang lain. Tetapi selama kita berada di circle yang benar dan kerohanian yang hidup ya adalah upaya yang tetap mencari terus hidup akrab dengan Allah, maka dengan mudah kita dapat menampisnya gitu. Maksudnya kalau Tuhan kasih damai sejahtera, Tuhan memberikan kita hikmat untuk membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Jadi kalaupun ada tawaran-tawaran itu, ataupun saya tidak bohong dan juga nggak menutup nggak merahasiakan bahwa hal-hal itu memang terjadi selama karir saya. Hal itu terjadi bahkan sampai sekarang. Tetapi itulah enaknya mengikut Tuhan. Itulah enaknya akrab dengan Tuhan. Melekat dengan firman-Nya bahwa Tuhan langsung membuat pagar. Kita tuh langsung, apaan sih ini gitu. Lu tadinya akrab sama gue, baik, terus tiba-tiba bicaranya adalah seperti menawarkan kepada ini, nanti lu ini. Banyak sekali media-media yang menawarkan hal-hal yang lu mau fenomenal lebih dari sekarang karena lu gini-gini aja, lu tuh tanggung, lu tuh penyanyi tanggung, lu tuh nggak happening. Itu sampai kata-kata itu dilontarkan ke saya. Lu bisa lebih dari ini, Nov. Udah ngeflow aja, ngalir. Saya bilang saya nggak bisa ngalir aja seperti air, karena air itu kalau ngalir aja terus ke bawah gitu kan. Nggak ada alur air tuh yang naik ke atas, pasti ke bawah. Gue nggak bisa ngalir kayak gitu. Gue harus tetap ada pendirian gue adalah penyanyi yang bukan fenomenal, tetapi penyanyi yang berprestasi dan membawa nama Tuhan dalam karir gue. Itu seperti itu. Itu benar terjadi, dan sering sekali banyak orang tuh kalau nggak kuat fondasinya di dalam Tuhan pasti jatuh. Karena bahkan saya tidak ada digodain sama ya udah almarhum dia orang besar, tetapi banyak ulang tahun artis-artis besar yang sudah dia rayakan, tetapi saya menolak. Saya nggak sejahtera. Ulang tahunnya tuh dirayakan sama dia dan dikasih mobil, dikasih
banyak hal. Tetapi saya sampai dikata-katain saya bego di depan semua artis-artis. Saya dibilang dasar bego, katanya. Dikasih mobil nggak mau, dirayain ulang tahunnya nggak mau. Bukannya karena saya harus tidur dengan beliau, tapi enggak. Dia sudah tua, tapi dia pengen mempertontonkan bahwa gue tuh punya power, gue tuh berkuasa. Dan Tuhan kasih saya nggak damai sejahtera dengan hal itu. Dan sejak saat saya menolak itu, saya nggak pernah lagi diundang nyanyi sama dia. Jadi beberapa hal yang dianggap orang bodoh, tetapi kalau Tuhan berkata tidak, saya ikut apa kata Tuhan. Jadi apa yang dunia pandang bodoh, tetapi benar di mata Tuhan, itu yang mulia yang saya cari. Haleluya. Amen. Haleluya. Wow, luar biasa ya. Apa yang manusia pandang bodoh itu justru kebenaran yang dari Tuhan. Apa yang dicinta oleh dunia dibenci oleh Allah. Apa yang disuka oleh Allah tidak disukai oleh dunia. Tentunya dunia dan Tuhan itu bertentangan. Tetapi Suknovi bisa berdiri di mana tetap pada pihak Tuhan walaupun bekerja secara sekuler. Wow, luar biasa saudara. Hari ini dahsyat. Bagaimana? Sudah cukup ya saudara? Atau ada lagi? Baik, kita akan dengarkan suara emasnya Suknovita Dewi. Wow, boleh ya sebelum kita tutup. Ini dia pun akapela tapi tentunya suaranya sangat merdu, memuliakan Tuhan. Ya, silakan Sukno. Oke, saya akan angkat pujian ini. Saya suka banget pujian ini, dan biar kiranya pujian ini dapat menjadi kekuatan kita menjalani hari ini. Amin. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang menolongku. Ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kau harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Haleluya, Tuhan pengharapan dalam hidup Haleluya. kita. Haleluya. Mantap, luar Haleluya. biasa. Wow, luar biasa dahsyat. Luar biasa. Saudara, ini kemuliaan buat Tuhan Yesus, saudara. Haleluya. Haleluya. Beberapa kita yang berkati, lambaikan tangan saudara. Kasih jempol. Wow. Tuhan Haleluya. Yesus baik. Terima kasih Suknovita Dewi yang sudah Bersama Ibu Lydia, ada baik. satu kata terakhir dari saya, bahwa Tuhan tidak pernah menutup mata atas kerjasama kita, kerja keras kita, Yes. sebagaimanapun kerikil tajam yang kita hadapi, tetapi Tuhan pasti memberikan berkat yang tidak terkira bila kita terus benar-benar berusaha dan berdoa dan mengandalkan Tuhan dan melekat kepada firman-Nya. Amin. Haleluya. Closing statement yang luar biasa. Tuhan tidak pernah tutup mata bagi anak-anaknya yang berharap kepadanya. Tentunya berkat datang daripada ketaatan. Amin. Haleluya. Thank you untuk waktunya dari Sukno. Dan hari ini kita akan berdoa untuk saudari kita ini yang dipakai Tuhan.
Novita Dewi. Mari angkat tangan kita, satukan hati kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan. Engkau Tuhan Yesus, Maha Pengasih. Engkau yang menyayangi kami, Engkau yang memperhatikan kami, Engkau membimbing kami. Seorang Bapa yang mengasihi anak-anaknya. Demikian kasih-Mu Tuhan kepada kami. Engkau telah mengangkat seorang anak-Mu yang luar biasa di dunia entertain, di dunia sekuler Tuhan. Novita Dewi, Engkau pakai Tuhan dengan kekuatan Roh Kudus-Mu. Biarkan ada terang Tuhan memancar di tengah kegelapan. Biarkan Engkau boleh menjadikan dia seperti garam yang mempengaruhi seluruh lingkungannya. Amin. Kebusukan Tuhan dan hamba Engkau yang membuka, tidak ada yang dapat menutupnya Bapa. Biarkan hamba-Mu ini boleh tetap konsisten dengan imannya, mengasihi Engkau lebih dari apapun di dunia ini, dan kami percaya sebagaimana iman visi yang Engkau berikan kepada hamba-Mu, bahwa Engkau tidak akan pernah tutup mata terhadap orang-orang yang sungguh berharap kepadamu, yang sungguh-sungguh menantikan mukjizat-Mu yang terjadi, yang menaruhkan hidupnya di dalam kedaulatan Tuhan, karena Engkau sumber berkat. Engkau yang punya langit dan bumi Tuhan, Engkau yang menciptakan segala apapun yang ada di dunia ini, Engkau yang mengatur segala masa. Biarkan kita Tuhan, Engkau terus bawa dia naik Tuhan, tidak pernah turun. Terus jadikan dia kepala bukan ekor. Dimanapun hamba-Mu boleh berada, ada tangan pengasihan Tuhan yang menyertai, ada Immanuel yang menyertai pekerjaannya Tuhan, bahwa Engkau yang akan memberikan kesuksesan, ketaatan, menghasilkan berkat Bapa. Kami mengucap syukur, berkati keluarga hamba-Mu ini, di dalam karirnya Tuhan buat berhasil, nama Tuhan dipermuliakan di dalam pelayanannya sekali Tuhan. Engkau sertai Tuhan, banyak orang boleh mendengarkan kesaksian hamba-Mu ini, dan mereka boleh diberkati Bapak. Berkati juga suaminya Alex Rudiat Bapak, Engkau juga memberkati anak-anak mereka Bapak. Engkau urapi dengan kuasa Roh Kudus-Mu, semakin bersatu Tuhan untuk kemuliaan Tuhan. Ikatkan dengan tali kasih-Mu lebih lagi Bapak. Engkau proteksi keluarga ini Bapak daripada serangan-serangan apapun, dan berikan mereka kesehatan, kekuatan Tuhan, perlindungan Tuhan terjadi sempurna di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak, kami mengucap syukur di dalam kesibukan hamba-Mu ini, Engkau memberikan hati yang melayani Tuhan. Di anak kami ini Tuhan boleh berbicara memuliakan nama Tuhan. Bapak, kami mengucap syukur Tuhan. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan kasih-Mu, hidup dari Novita Dewi dan juga suaminya Alex Rudiat dan juga anak-anaknya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkat jasmani, berkat materi melimpah di dalam hidup Novita Dewi dan keluarganya. Terima kasih Bapak. Hamba-Mu berdoa untuk Bapak Pendeta Nathanael, juga Ibu Lydia Tuhan, dan juga Bapak Rudi Pitoy Tuhan, Pendeta Rudi Pitoy, Pendeta Ulu dari Nias, Pendeta Ben Hendrawan dari Surabaya, Pastor Ares Pasaribu dari Sydney, Pastor Evelyn Adriana Tuhan, dan juga Evangelis Astrid dari Tasmania, Australia, dan juga Pendeta Gunawan Hondala, Bapak Pendeta Ronald Patisarani, Bapak Pendeta Johannes Budiharjo dari Surabaya, Ibu Evangelis Cindy dari Sydney, dan juga Bapak Teddy Tardiana Tuhan, Bapak Pendeta Anpal, dan Ibu Pendeta Priscilla dari Kalimantan Tengah. Hamba-hamba-Mu, Bapak-Bapak Imam Kepala Keluarga di tempat ini, Bapak Ahok Tirta dari Kanada, dan juga Pak Jadi Tuhan, Bapak David Hondala, Bapak Ulidaro Tuhan, Bapak Sakra Buana, Bapak Yede dari NTT Tuhan, dan juga ibu-ibu sebagai tiang doa di tempat ini. Ada Ibu Eni Bos dari Kanada Tuhan. Kami percaya tangan kasih kesembuhan sudah terjadi buat Eni Bos Tuhan. Oleh bilur-bilur-Mu, hamba-Mu Eni Bos sudah sembuh. Kami percaya mukjizat Tuhan masih ada di dalam nama Tuhan Yesus. Untuk Oma Flores juga Tuhan, urapi kita suaranya kembali semula, boleh memuji Tuhan. Ibu Esther, Ibu Yudi Sarisi Tompul, Ibu Meta Tong dari Florida, dan juga Ibu Iren dari Montana, Ibu Rumiati, dan juga Ibu Linawati, Ibu Sita, Ibu Riana, dan Ibu Yulianti Tuhan. Anak-anak muda di tempat ini Engkau pakai menjadi terang di tengah-tengah kehidupan mereka, pergaulan mereka Bapak. Petri, ada Gilbert Yan, ada Mika, Hadi, Jessica,
Siti Mela Brakasui Gleton Hadi. Bapak, kami 42 partisipan yang sudah hadir di sini Tuhan. Kami boleh mendapatkan berkat yang luar biasa. Firman Amin. Tuhan, kebenaran, kesaksian yang menguatkan, ada kami simpan di Yes. hati kami. Biarkan itu boleh menjadi kekuatan, kerohanian kami, dan kami simpan janji firman-Mu supaya kami tidak berdosa Ya kepadamu Tuhan. Bapa. Bapak, kami serahkan waktu belajar dalam tangan kasih-Mu. Kami berdoa untuk Indonesia. Indonesia penuh kemuliaan Tuhan. Sekina glory Amin. turun atas bangsa dan negara kami. Kami percaya Bapak Presiden Joko Widodo, Engkau pakai Tuhan dengan Yes. hikmat, pengertian, pengetahuan dari surga untuk memimpin Amin. negara ini menuju kepada keadilan Amin. sosial bagi seluruh rakyat Amin. Indonesia. Sampai tahun 2024 Tuhan, Engkau memilihkan kami seorang presiden yang sungguh luar biasa di dalam tangan Ya kasih-Mu, Yesus. yang rendah hati, yang cinta rakyatnya, yang tidak mementingkan diri sendiri, yang takut akan Tuhan. Di Ya dalam Tuhan. nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah Dalam terima nama Yesus. 2024 hamba Ya Tuhan Amin. akan memerintah. Kami percaya Tuhan bahwa tangan kasih Yes. Tuhan ada di atas bangsa kami. Amin. Seluruh persoalan kami, seluruh partisipan di tempat ini, yang sakit Ya sudah Tuhan. sembuh, yang berbeban berat Engkau sudah beri kelegaan, dan yang terikat sudah Engkau merdekakan dengan kebenaran firman-Mu, Amin. kesaksian-kesaksian-Mu yang luar biasa dari anak-anak-Mu yang Engkau pakai. Bapak, Ya kami serahkan Yesus. juga Bapak Pendeta Nathanael Tuhan yang akan memimpin berkat doa berkat pada pagi hari ini menutup doa pagi kami Ya Tuhan. Tuhan. Bapak, temukan kami pada keesokan harinya dalam keadaan yang penuh dengan sukacita. Kami serahkan Amin. doa ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mau berdoa, doa yang paling sempurna yang Engkau ajarkan kepada kami, doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, Kami dikuduskanlah bersyukur. namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari saudara-saudaraku Amin. yang Tuhan kasih, kita arahkan kepada Tuhan segenap hati kita, jiwa kita, roh kita, pikiran kita, perasaan kita, keinginan hendak kita arahkan dan serahkan sepenuhnya, seutuhnya, selengkapnya kepada Tuhan. Dan sekarang terimalah segala berkat Tuhan buat kita Yes. sekalian, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tuhan Nama memberkati Yesus. engkau dan melindungi engkau. Tuhan Amin. menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan matanya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Mulai sekarang sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kali kedua. Di dalam Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Haleluya. Katakan Amin. amin. Puji nama Tuhan. Terima kasih Novita Dewi. Tuhan Yesus memberkati. Sama-sama Amin. Tuhan Yesus. Tuhan pakai lebih lagi. Ate. God bless you. Saudara, besok kita hadir kembali dengan link yang sama, jam yang sama. Pastor Silvi Karawan dari Sydney akan melayani kita dengan firman Tuhan. Silakan saudara hadir kembali. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas kehadiran saudara. Shalom. Salam Shalom. sehat. Sukses selalu. Halo, terima kasih. Tuhan God bless memberkati you. kita. Immanuel. Tuhan memberkati. Amin. Terima kasih. Amin. Terima kasih Pak Yede. Tuhan Yesus memberkati Pak. Salam NTT. Hadir lagi Pak besok. Puji nama Tuhan. Tuhan Yesus Ya, terima memberkati. kasih banyak. Tuhan berkati juga. Ya, amin. Terima kasih Pak. God bless you Pak Ahok, Pastor Rudi. Tuhan Yesus memberkati. Muriana, shalom. Ibu Eklin, God bless. Tuhan Yesus berkati. Shalom. Kita izin undur ya Pak. Happy holiday. Shalom. Nanti tercipta